Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenankan saya untuk kali ini akan menjelaskan tentang pembuatan model klasifikasi untuk data performa siswa. Adapun datanya kita dapatkan dari web ini roskimons.com, di mana datasetnya berupa data fiksional dan ditujukan untuk pembelajaran. Di sini kita bisa lihat sekilas datanya, di mana bentuk datanya. Dan selanjutnya kita akan pakai di notebook kita. Langkah pertama kita bisa import library yang akan dibutuhkan. Library yang di sini saya membagi beberapa bagian di library khusus manipulation, visualisasi, machine learningnya, sama sampai model serta evaluasinya. Karena kita pakai platform Google Colab, maka untuk memasukkan datanya kita pertama-tama harus mounting dulu di drive kita dengan cara drive mount dan lokasi dari file kita. Setelah di mount, kita bisa masukkan menggunakan pdrit CSV dan alamat dari data kita. Selanjutnya kita bisa lihat pakai .head, dan dari sini kita bisa lihat sekilas lagi mirip dengan di web tadi, bahwa data kita seperti ini secara sekilasnya. Kita untuk lebih detail kita bisa lihat dengan shape. Di sini kita bisa lihat total bentuknya bagaimana dataset kita. Di sini terlihat bahwa ada barisnya ada 1000, kolomnya ada 8. Nah, kita juga bisa inspeksi dulu nama-nama kolom serta tipenya apa. Di sini juga terlihat bahwa nama kolomnya gini. Hal ini penting supaya kita bisa mengerti insight awal dari dataset kita, gimana, apa yang perlu dilihat, apa yang perlu dianalisis, dan apa yang kira-kira yang perlu diperbaiki sebelum melangkah ke analisisnya. Terus kita cek juga infonya, kira-kira tabel dataset kita memiliki data nol atau data duplikat kah, atau data yang error. Dengan menggunakan .info dari sini terlihat bahwa data kita lengkap, semuanya 1000 non-null, dan tipenya juga ada objek, ada numerik. Di sini hipotesisnya kita skip dulu ya. Nah, selanjutnya describe. Kita lihat dulu tabel statistik dari dataset kita. Di sini terlihat ada nilai rata-rata, nilai standarisasi, nilai maksimum, nilai minimum. Dari situ terlihat bahwa rata-rata dari 3 mata pelajaran atau subjeknya itu lumayan dekat ya. Begitupun dengan standar deviasinya. Kedekatan dalam nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata performa siswa pada 3 subjek ini, math score, reading score, dan writing score, itu hampir sama. Kita juga bisa lihat tabel statistik di mana tabel statistik dari kolom-kolom kategorikal, karena tadi ini yang dihitung secara otomatis. Kalau kita cuma describe, itu adalah tabel yang berisi angka. Maka untuk yang tabel-tabel kategorikal kita tinggal include objek aja. Jadi dia menghitung untuk kolom-kolom yang bertipe objek. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa bagaimana frekuensi dari masing-masing kategori. Nah, selanjutnya kita juga bisa memastikan lebih memastikan apakah dataset kita ada missing data atau duplicate entry dengan menggunakan additional sum sama duplicated sum. Nah, di sini juga terlihat bahwa lebih jelas lagi, terlihat bahwa dataset kita lengkap karena jumlahnya 0 semua. Selanjutnya kita ke langkah data cleaning dan processing. Karena lengkap, jadi kita cuma perlu merapikan beberapa hal, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa setelah melihat secara sekilas nama-nama kolomnya, di sini terlihat bahwa nama kolom ini masih belum terlalu rapi karena masih ada spasi dan beberapa ada yang terlalu panjang. Jadi kita perlu rapikan. Ini penting ketika
kita akan membangun model supaya modelnya tidak berantakan dan bisa lebih lancar. Setelah kita cuma pakai rename ya, rename terus masukkan nama-nama columns dan nama koreksinya. Terus kita cek lagi apakah udah berubah. Ternyata udah berubah dengan tipe masih objek. Nah, tipe objek ini kita masih perlukan untuk diubah lagi ke tipe kategori, karena di model kita nantinya akan memproses data lebih baik itu ketika tipenya kategori. Jadi kita change kategorinya menggunakan, kita buat definisi fungsi sendiri change kategorinya, karena beberapa kategorinya ada beberapa ya, jadi supaya tidak berulang-ulang kita buat fungsi sendiri untuk perulangannya dengan cara ini. Jadi kita tinggal nanti panggil dari fungsi yang kita sudah buat dan dengan mengganti masing-masing kolomnya. Nah, di sini kita cek lagi apakah udah berubah. Ternyata udah berubah ya kategori. Nah, langkah selanjutnya untuk pre-processing itu yaitu feature engineering. Nah, di sini karena kita akan melakukan klasifikasi, membuat model klasifikasi seperti terlihat tadi di sini kolom di datasetnya masih belum ada pelabelan, dimana klasifikasi itu kan untuk membangun model klasifikasi itu butuh pelabelan dulu. Jadi kita buat labelnya dulu berdasarkan data-data feature-feature yang ada di dataset kita. Nah, yang pertama kita buat tabel rata-rata dulu, rata-rata dari skor siswanya masing-masing dengan pakai rumus sederhana aja, ditambah terus dibagi dari jumlah subjeknya dan kemudian digenapkan. Nah, di sini sudah muncul dari nilai rata-rata. Kita juga buat sistem grade-nya, sistemnya ini terserah bagaimana penilaian masing-masing, karena ada yang pakai A+, A minus K, atau cukup A aja. Ini kita cukup buat dengan pembuatan fungsi lagi. Di sini di dev grade system, terus kita tinggal aplikasikan ke dataset kita menggunakan .apply dengan mengacu pada average score. Kita lihat lagi bagaimana hasilnya, sudah muncul. Dan feature engineering terakhir adalah kita buat kolom status kelulusan siswanya. Ini tinggal kita map aja pakai fungsi lambda, di mana jika skornya lebih dari 60 maka dia lulus, selain itu dia gagal. Sudah, setelah itu kita tinggal cek apakah kolom-kolom yang kita buat tadi sudah muncul. Ini average score, grade, dan status. Jadi ini tampilan dari dataset kita setelah kita tambahkan dengan feature engineering. Selanjutnya kita analisis dan visualisasi data, di mana kita pertama lihat dulu distribusi grade berdasarkan gendernya. Di sini kita buat grafiknya dulu menggunakan Seaborn ya. Di sini kita bisa tentukan X dan Y-nya. Bisa tentukan hue-nya berupa gender. Dan X-nya adalah grade-nya ya. Terus kita tinggal labeling aja ordernya gimana. Label X. Dan kita plot lah grafiknya. Dari grafiknya kita lihat bahwa gender female ini sekilas ya, kita lihat dari grafiknya ini rata-rata mendominasi di nilai-nilai teratas, sementara laki-laki mendominasi di nilai-nilai terbawah. Ini sekilas kalau kita lihat dari distribusi antara grade dan gender gitu. Dan selanjutnya distribusi subjek dan angka rata-ratanya. Ini kita lihat distribusinya. Dari sini terlihat bahwa bentuk distribusinya hampir sama ya, antara 3 subjek dengan rata-ratanya. Ini membentuk
sama dengan distribusi normal. Karena seperti yang sebelumnya bahwa nilai mean dan standar deviasinya hampir sama juga. Jadi wajar jika grafiknya juga mendekati sama. Selanjutnya kita lihat distribusi antara siswa yang lulus dan yang gagal. Kita masih pakai grafik ini aja, grafik pie aja. Kita lihat di sini ada 70% siswa yang lulus, ada sekitar 29 atau 30% yang tidak lulus. Gitu. Ini kita melakukan analisis univariat dan multivariat. Di sini agar lebih mudah, kita buat fungsinya dulu. Fungsi masing-masing karena banyak analisis yang berdasarkan gender, etnis, apalagi gender, etnis, tingkat pendidikan, lunch plan, dan persiapan ujiannya. Jadi supaya tidak berulang-ulang terus kita buat kode yang sama, skrip yang sama, maka kita buat fungsinya aja karena dipakai berulang. Jadi kita tinggal buat fungsi visualize columns ini untuk memvisualisasikan kolomnya. Terus kita buat kategori performance-nya, performance categorical. Terus kita buat juga average score comparison. Kita juga buat kolom performance table sama sunburst chart. Jadi untuk analis per kategori ini nanti lebih mudah. Seperti analisis berdasarkan gender. Jadi kita tinggal panggil aja fungsi kolom performance table-nya, terus masukkan kolom kategori yang akan dibutuhkan. Jadi dari sini kita lihat kolom performance-nya. Kita lihat secara rata-rata female-nya lebih bagus secara performance dibandingkan laki-laki. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi di masing-masing subjek, ternyata laki-laki unggulnya di matematika, sementara siswa perempuan unggul di reading dan writing score. Di sini juga terlihat sama aja ya di gender distribution-nya. Female-nya lebih banyak dari male-nya gitu. Terus performance categorically. Jadi ini sama dengan di tabel tadi. Di sini terlihat bahwa di subjek reading sama writing, female cenderung lebih dominan daripada siswa laki-lakinya, sementara siswa laki-laki mendominasi di pelajaran matematikanya gitu. Ini rata-rata berdasarkan gender. Ini tadi udah juga terlihat di tabelnya. Rata-rata female-nya lebih tinggi daripada male-nya. Nah, sunburst chart ini kita bisa lihat dalam satu pie ya. Ini juga bisa terlihat lebih jelas. Ini jumlah perempuannya ada 52% dan laki-lakinya 48%, di mana yang lulus itu 75%, yang gagal cuma 25%. Sementara siswa laki-laki itu yang lulus cuma 66%, yang gagal ada 34%. Jadi lebih besar yang gagal di laki-laki daripada siswa perempuan. Selanjutnya kita setelah gender kita analisis berdasarkan etnis juga. Nah, untuk etnis sendiri karena etnisnya ini cuma grup penamaan cuma dari grup A sampai E, jadi sebenarnya tidak terlalu menggambarkan karena kita tidak tahu etnis apa. Jadi secara sekilas kita lihat bahwa etnis terbanyak nih adalah di etnis C. Terus performance-nya juga dari etnis etnis C ya. Performance-nya ratanya dari grup E, tapi secara analisis kita tidak bisa lihat juga gimana pengaruhnya karena ini adanya anonim, cuma buatan. Lanjut kita ke analisis berdasarkan tingkat pendidikan orang tua. Nah, untuk pendidikan orang tua ini
ini terlihat bahwa yang paling banyak itu adalah siswa dengan orang tua yang berpendidikan minimal sudah pernah ikut di perguruan tinggi. Itu yang paling banyak. Begitupun dengan performance-nya ya. Nah, adapun rata-ratanya ternyata bahwa ini terlihat nilai paling tinggi rata-rata didominasi oleh siswa yang memiliki orang tua yang berpendidikan paling tinggi, yaitu Master Degree S2. Gitu. Begitupun dengan sunburst charge-nya. Di sini kita lihat bahwa siswa yang memiliki orang tua dengan master degree itu memiliki siswa yang gagal itu cuma 17%, paling sedikit di antara yang lainnya. Jadi sesuai ya dengan analisis sebelumnya. Selanjutnya berdasarkan lunch plan. Jadi lunch plan ini kategori apakah siswa itu mendapat makan siang gratis di sekolah atau tidak gitu. Dan kita bisa lihat apakah ini mempengaruhi performance siswa tersebut atau enggak. Jadi di sini distribusinya mayoritas mereka standar ya pakainya. Maaf, ada kesalahan kayaknya. Ini maksudnya lunch standar tuh berarti mereka membayar sesuai harga di sekolahnya, dan ada pun yang 30%-nya ini mendapat makan siang gratis gitu. Jadi lebih mendominasi yang mereka yang membayar. Nah, kita lihat bahwa rata-rata performanya itu didominasi sama yang lunch standar ya. Dan filenya itu lebih banyak di yang ambil mendapat gratis. Selanjutnya analisis berdasar tes persiapan ini, apakah siswa tersebut ikut tes persiapan atau tidak. Dan kita lihat bahwa mendominasi 60% lebih tidak melaksanakan tes persiapannya, dan cuma 35% yang melaksanakan. Di sini terlihat bahwa yang melaksanakan itu memiliki performance yang lebih baik daripada yang tidak melaksanakan tes persiapan. Di sini juga lebih terlihat jelas, jadi yang lulus itu lebih banyak 82% dibanding yang tidak melaksanakan sama sekali. Yang gagal pun juga lebih sedikit dibanding yang tidak melaksanakan tes persiapan sama sekali. Jadi analisis di sini kita bisa lihat bahwa korelasi paling tinggi itu adalah di reading dan writing. Di sini kita bisa simpulkan bahwa subjek ini saling berhubungan, di mana ketika siswanya jago reading, maka otomatis dia juga jago writing gitu. Tapi walaupun korelasi ini tinggi, tapi tidak menyebabkan do not imply causation, jadi bukan penyebab dari tingginya nilai tersebut. Jadi kita bisa testing hipotesis kita tadi, mana pertanyaan apakah ada hubungan karakteristik kategori tadi, semua kategorinya terhadap prestasi akademik siswanya, apakah mereka lulus atau gagal dengan tingkat signifikansi 0,05%. Di sini kita pakai chi-square. Fungsi chi-square, kita buat fungsi chi-square-nya, terus kita lihatlah ininya hubungan dari masing-masing dari gendernya, hubungan dari masing-masing kategorinya. Nah, untuk antara chi-square antara gendernya ini dengan tingkat kelulusan itu, karena dia dapat nilai value 0,001, maka dia tolak hipotesis dan null hipotesis, maka disimpulkan bahwa gender dan tingkat kelulusan itu berhubungan. Terus race dengan tingkat kelulusannya juga ternyata punya hubungan. Terus antara tingkat pendidikan orang tua dan kelulusan, di sini juga
menunjukkan ada hubungan. Test preparation juga menunjukkan ada hubungan. Nah, karena semua yang punya hubungan, maka kategori-kategorinya kita pakai untuk membuat model kita untuk memprediksi apakah siswa nantinya akan lulus atau tidak berdasarkan dari kategori-kategori tersebut. Nah, pertama kita copy dulu data frame kita, data student kita untuk mengamankan data kita dulu. Terus kita hapus kolom yang tidak diperlukan, jadi karena kolom nilai tadi sudah tidak diperlukan di model, jadi kita drop aja dengan df drop. Selanjutnya kita mapping, jadi maksudnya adalah mengubah kategori menjadi nilai 0 atau 1 dengan mapping ya, .map. Ini masing-masing mulai dari statusnya, gendernya, lunchnya, sama tesnya. Nah, untuk adapun karena yang untuk kolom ini nilai kategorinya cuma 2 ya, misalnya male female, pass fail, standard or free, none atau complete. Sementara untuk education order dia punya nilai lebih dari 2. Jadi untuk itu kita encode-nya itu berdasarkan ordernya, urutannya. Jadi kita urutkan dulu yang mana paling dari yang kecil sampai yang paling tinggi ordernya. Dan tinggal kita fit transformnya aja ke parent education. Untuk kolom etnis karena ini acak ya rasnya, kita tidak tahu bagaimana, maka kita cukup dan tidak adanya ordinalitas atau peringkat di antara ras tersebut, maka pengkodean encode-nya tuh kita pakai dummies aja. Get dummies, terus diterapkan di responsive. Nah, ini adalah data kita setelah kita encode semua. Jadi berubah sama menjadi 0, 1 atau angka order dari encode-nya. Nah, setelah itu kita tentukan fitur dan variabel targetnya. Jadi nilai X-nya adalah statusnya di drop ya. Terus Y-nya adalah ini di kolom statusnya. Terus kita pisahkan data trend data set, di mana data kita tentukan test size-nya itu 0,2 yang artinya trainingnya ada 0,8 atau sekitar 80% dari data kita. Setelah memisahkan trend dan data test, maka kita bisa gunakan di model klasifikasi machine learning kita. Nah, di model yang kita gunakan kali ini ada 3, yaitu KKN, nearest neighbor, KNN ya, nearest neighbor, decision tree, dan logistic regression. Nearest neighbor ini tinggal kita pakai ya modelnya, kan sudah jadi, kita masukin aja X trend dan Y trendnya, terus kita lihat base parameter sama base score-nya gimana. Jadi base score-nya 0,7. Begitupun dengan akurasinya, kita lihat sekitaran ini 0,72. Nah, ternyata ada model akurasinya 0,75 pada data training. Ini menghasilkan prediksi yang benar untuk data training tersebut. Nah, tapi ini baru data training ya, tes aku. Itu baru data training, tapi ternyata pas tes akurasi untuk tes data tesnya cuma 0,72. Kita coba lagi di decision tree. Kita di sini dapatnya untuk tes akurasinya lebih gede dari training akurasi untuk decision tree. Dan untuk logistic regression kita pakai begitu pun sama ya, tesnya lebih besar daripada training akurasinya. Nah, karena kita pakai 3 model yang berbeda, kita bisa bandingkan buat tabelnya, kita bandingkan mana model yang perform lebih baik. Nah, di sini bisa dilihat bahwa decision tree performnya lebih baik daripada 2
model lainnya karena tes akurasinya itu lebih besar di decision tree. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalam.